Selanjutnya ada di solusi kedua, yaitu sistem pendukung keputusan dengan metode SAW. Jadi di proyek ini digunakan 4 kriteria, yaitu kriteria pertama adalah tingkat bahaya dengan bobot 40. Terus ada kriteria kedua adalah kecepatan penanganan dengan bobot 25. Terus ada yang ketiga efisiensi energi dengan bobot 20, dan terakhir ada tingkat keamanan dengan bobot 15%. Setelah dibuat matriks keputusan, seluruh nilai normalisasikan, kemudian setiap nilai normalisasikan dikalikan dengan bobot masing-masing. Contohnya pada alternatif A4, yaitu pompa darurat. Nilai akhirnya diperoleh dari penjumlahan seluruh hasil perkalian bobot. Hasil akhirnya adalah 0,811. Sedangkan alternatif lain memperoleh nilai 0,722, 0,766, 0,526. Karena nilai terbesar adalah 0,811, maka alternatif terbaik adalah pompa darurat. Dari simulasi SAW ini, untuk generator tes ini sudah termasuk SAW. Jadi dari simulasi ini terlihat bahwa metode SAW mampu memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan banyak kriteria sekaligus, sehingga keputusan menjadi lebih objektif. Selanjutnya ada solusi yang ketiga, yaitu fuzzy logic mandami. Jadi untuk metode ini berbeda dengan dua metode sebelumnya karena menggunakan derajat keanggotaan antara 0 sampai dengan 1. Artinya kondisi air tidak hanya dianggap tinggi atau rendah saja, tetapi dapat berada di antara keduanya. Sebagai contoh digunakan kondisi berikut ini. Untuk water levelnya itu ada di 0,60, itu saat jam aktif. Untuk proses pertama adalah fusifikasi. Pada kondisi ini nilai keanggotaan rendah adalah 0. Nilai sedang sebesar 0,7143 dan nilai tinggi bernilai 0. Kemudian dilakukan evaluasi aturan yang aktif adalah rule keempat. Nilai fire strength atau alpha sebesar 0,7143. Selanjutnya dilakukan defusifikasi menggunakan metode wake average. Perhitungannya adalah 0 dikali dengan 20 ditambah 0 dikali 50 ditambah 0,7143 dikali 80. Kemudian dibagi total derajat keanggotaan dengan nilai hasil 80%. Artinya pompa dijalankan dengan kecepatan cepat. Untuk hasil simulasinya seperti ini. Jadi untuk hasil simulasinya menunjukkan pompa bekerja sekitar 80%, sehingga respon sistem menjadi lebih halus dibanding metode generate and test yang bisa mati nyala seperti tadi.
Selanjutnya ada di solusi keempat, yaitu Fuji TSK Takagi Sugeno Kang. Di solusi terakhir menggunakan metode TSK. Perbedaan utama dengan metode Mandami dan adalah bagian outputnya. Jadi untuk pada TSK sendiri, output dihitung menggunakan fungsi matematika sehingga proses komputasinya lebih ringan. Digunakan kondisi yang sama, yaitu kondisi air berada di level 60%. Intensitas hujan bernilai sedang dengan nilai 67. Setelah proses fusifikasi diperoleh Firestone setiap aturan, kemudian masing-masing aturan menghasilkan nilai output ZI. Selanjutnya dilakukan rata-rata pembobotan. Rumusnya adalah jumlah WI dikali ZI dibagi jumlah keseluruhan WI. Untuk perhitungannya yang dihasilkan adalah 53,44%, sehingga kecepatan pompa adalah 53%. Bisa kita coba langsung ke simulasinya. Kita sedang Nah, ini untuk kecepatannya itu berada di 53,44%. Jadi hasilnya itu lebih rendah dibanding Mandami karena TSK memperhitungkan tingkat hujan secara bertahap, bukan hanya hujan atau tidak hujan. Jadi untuk hasil dari simulasi ini terlihat bahwa TSK menghasilkan keputusan yang lebih proporsional dan efisien sehingga cocok digunakan pada sistem kendali real time. Jika dibandingkan dengan generate and test yang menghasilkan keputusan sederhana berupa on off, metode SAW yang menghasilkan rekomendasi berdasarkan beberapa kriteria, Fuji Mandami menghasilkan kecepatan pompa sebesar 80%, sedangkan Fuji TSK menghasilkan 3,44%. Keempat metode sama-sama memutuskan pompa harus menyala. Namun untuk cara memberikan keputusan dan tingkat kehalusan responnya itu berbeda-beda. Bisa kita lihat TSK sendiri itu memberikan hasil yang lebih halus. Jadi menurut pengujian pada proyek ini, metode Fuji TSK itu memberikan respon yang paling proporsional dan efisien untuk diterapkan pada sistem drainase pintar. Karena kecepatan pompanya itu lebih efisien. Dapat disimpulkan bahwa simulasi drainase pintar ini berhasil dibuat menggunakan Python dan mampu mengimplementasikan keempat metode berdasarkan kecerdasan buatan. Seluruh metode kemampuan membantu sistem dalam menentukan keputusan untuk mengendalikan pompa sehingga dapat mengurangi risiko banjir. Untuk perbandingan keempatnya itu, generate and test memiliki proses yang paling sederhana. Terus untuk yang SAW memiliki lebih baik sebagai sistem pendukung keputusan. Terus di Fuji Mandami menghasilkan respon yang lebih halus. Sedangkan Fuji TSK menjadi metode yang paling adaptif dan efisien sehingga direkomendasikan untuk diimplementasikan pada sistem drainase pintar berbasis IoT. Untuk penutup, sekian presentasi proyek yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.